Mengapa ke sana? Membikin naskah kerjasama Allah dengan Nabi Muhammad yang membawa nama-nama kita ini semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku tidak akan tenang tidurku di surga, wahai Allah, selagi ada umatku di dalam neraka. Oh, kalau begitu dipertegas. Jawabnya satu. As-shalah. As-shalah. Kemudian baru Nabi dari Palestina baru meninggalkan bumi. Itu makanya saya jelaskan lagi, saya pertegaskan lagi, kenapa Nabi ditanya oleh orang kafir, Muhammad, kalau membenar kamu, kalau hebat kamu, bagaimana kondisi Roma? Nabi dengan gampang menjelaskan Roma Bizantium itu. Bagaimana itu tentang Musa? Nabi dengan gampang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, karena sudah digambarkan oleh Allah kepada Nabi bahwa bagaimana dia membelah laut, bagaimana sajar Musa itu, dia gampang menjelaskannya. Pada SD aja tidak tamat Nabi itu, SMP aja, apalagi SMP, SMA, SMU. Tapi kenapa dia bisa menjelaskan? Itu makna saintis daripada peristiwa Isra itu. Belum lagi kehidupan manusia yang digambarkan. Ada miskin, ada kaya, ada susah, ada senang, ada mendaki, ada menurun, ada tua, ada muda. Diperlihatkan linuriyahu min ayatina. Maka bi'abdihi, bukan bi Muhammadihi. Apa maknanya? Membantah pendapat seperti pendapat Ibnu Rus, pendapat Al-Farabi, pendapat Ibnu Sina yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu pergi adalah rohnya saja. Kenapa? Kata-kata abadin adalah keterwakilan dari kata al-insan, kata al-basar, kata an-nas, kata Bani Adam. Apa maksudnya? Yang berangkat itu rohnya, yang berangkat itu jasadnya, yang berangkat itu adalah biologisnya, dan yang berangkat itu adalah sosiologisnya. Apa artinya? Kulluh. Akal tak bisa terima, Bapak Ibu. Karena pada zaman itu 15 hari pergi, 15 hari pulang. Sekarang hanya sepertiga malam, berarti 4 jam. Nabi sudah kembali. Itu baru sampai di Palestina. Apa yang ingin saya katakan kepada kita semua? Bahwa kehidupan bumi ini diceritakan oleh Allah. Karena dia memakai kata abada ya'budu atau ya'budu, abid, ma'bud. Allah itu namanya orang yang disembah, abid. Kita ini namanya ma'bud, orang yang menyembah. Di tengah abid dan ma'bud itu ada ibadah. Maka perjalanan Isra adalah perjalanan ibadah. Dalam suasana senang kita beribadah, dalam keadaan susah beribadah, dalam keadaan menangis beribadah, dalam keadaan tertawa beribadah, dalam keadaan miskin beribadah, dalam keadaan kaya ibadah. Maka Allah memakai bi'abdihi. Itu kajiannya begitu, Bapak. Kalau mau ngajinya seperti itu. Tidak hanya mengaji-ngaji apa itu Isra Mi'raj. Enggak, ini peristiwa kemodernan. Baik, kita punya waktu sedikit lagi. Kita coba Mi'raj. Dia berangkat dengan kendaraan yang bernama Mi'raj itu. Karena Mi'raj itu jamaknya adalah Al-Ma'arij. Salah satu di antara nama Al-Quran Al-Ma'arij. Apa Al-Ma'arij? Jenjang. Apa Al-Ma'arij atau Mi'raj itu? Tangga. Apa itu Al-Ma'arij atau Mi'raj itu? Tempat naik.
Berapa kecepatannya ibu-ibu yang terhormat? Kalau burak kecepatannya adalah 100 kali kecepatan cahaya, ini adalah 100.000 kali kecepatan cahaya. Ditaruh, ini jenjangnya di bumi ini ujungnya di langit pertama. Coba, yang berjalan bukan Nabi, yang berjalan alat ini. Kalau Nabi berjalan ke Jakarta, itu lama Bapak. Dari Tangerang ke Bekasi saja itu bisa 3 jam kalau macet. Ya kan? Tapi yang berjalan Mi'raj, alat. Kecepatannya seperti itu menurut akademis, menurut ilmu pengetahuan. Ya, Nabi melewati langit pertama. Berapa jaraknya? 180 juta kilo. Sudah tak terima akal. Itu makanya saya katakan tadi, kenapa Allah memulai dengan Subhana. Langit kedua 180 juta lagi, langit ketiga 180 juta lagi, langit keempat itu 180 juta lagi. Sebelum melewati planet bulan, melewati planet Jupiter, melewati Mars, sampai di langit keempat itu Bapak Ibu ada namanya matahari, As-Sams. Berapa besarnya As-Sams itu Ustaz? 100 juta kali besar bumi yang kita diami ini. Itu makanya para ahli geofisika, geokimia, ahli antariksa, sekarang bumi mengalami panas. Itu diumumkan. Mereka mengumumkan di dunia. Kenapa panas bumi ini? Karena matahari turun sekian derajat. Berapa sekian derajat itu? Ada yang mengatakan 5 meter, ada yang mengatakan 10 meter, ada yang mengatakan 500 meter. Matahari turun ke bumi, maka bumi ini panas. Itu pun hanya 50 meter. Bagaimana kalau 1 kilo turun bumi ini, langit matahari itu ke bumi ini, Ibu, Bapak? Hangus bumi ini. Kalau sempat 5 kilo turunnya, air laut itu hancur dibuatnya. Aneh kan? Tak masuk akal kita kan? Tapi Nabi melewati angkasa itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Dan itu masing-masing langit itu didiami oleh para nabi Allah. Nabi yang pertama, langit pertama adalah Isa, langit kedua adalah Yahya, nabi ketiga Zakaria. Nah, di langit kelima Harun. Langit keenam itu adalah Nabi Musa. Di langit keenam itu juga ada suatu planet yang bernama bintang. Wah, bintang. Ibu pernah melihat bintang pagi-pagi tadi? Berkedip-kedip. Banyak atau satu? Berapa banyaknya? Tak tahu ya? Saya kasih tahu. Satu bintang itu besarnya adalah yang disebut dengan bintang Bima Sakti. 100 juta kali besar matahari, coba. Itu satu bintang. Berapa jumlahnya? Miliaran. Bahkan ada para akademis menyebut triliun jumlahnya bintang itu. Kalau kita analisa, masih adakah kita ini? Masih adakah bumi ini? Berarti tidak bumi ini. Tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Maka tidak usah sombong, tidak usah ujub, tidak usah saling membanggakan. Sadaqallahul azim, yang benar itu Allah. Tidak usah saling mengatakan kita yang baik, kita yang terhormat, kita yang mulia. Kenapa? Karena bumi ini besarnya adalah sebesar 1.000.000 besar zarah. Per 1.000.000 besar zarah. Masuk Salbadanis di situ. Masuk Pak Herban sebagai ketua di situ. Apa yang Bapak banggakan coba? Andaikan hilang bumi ini gak sekian miliar, dah ada urusan dengan Allah itu, tidak ada apa-apanya. Nah, baik. Nabi melewati langit ke-7. Adam.
nanti Nabi Musa itu berulang-ulang itu ibu meminta keringanan. Panjang lagi perjalanannya, saya pungkas. Nabi melewati Baitul Ma'mur, tempat berkumpulnya para malaikat tawaf. Kalau di bumi tempat tawaf itu namanya Baitul Atiq, Ka'bah. Di langit, di atas langit itu, langit ketujuh itu namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Di atasnya Lauh Mahfuz. Apa itu Lauh Mahfuz? Tempat berkumpulnya para arwah, baik arwah yang masuk maupun arwah yang keluar. Termasuk arwah tungau, arwah cacing, kapindiang, arwah kucing, koncek, arwah ikan di laut, arwah amuba yang ada di bumi ini semua, termasuk semut yang paling kecil. Pertanyaan, mana yang besar roh kita daripada roh tungau? Sama. Bapak jangan bangga pula mengatakan mana yang besar roh gajah dengan roh kuda, mana yang besar roh gajah dengan roh tungau. Sama. Mana yang besar roh gajah dengan roh kita? Sama. Kepada kita diberikan potensi akal dan kolbu, kepada mereka diberikan potensi insting. Kepada tumbuh-tumbuhan diberikan rasa. Ada arwah roh, ada roh pada batu, ada roh pada kayu-kayuan. Bedanya apa? Kedua makhluk selain manusia, rohnya dipertanggungjawabkan. Termasuk roh malaikat. Kita seenaknya saja kan naik semut ke atas rumah, habis dipantiknya dengan baygon semua semut-semut itu. Padahal kita yang salah. Kenapa semut naik ke atas rumah? Berserak-serak gula, tentu naik dia. Kenapa ada di kasur kita kapindiang? Kumuh kapindiang di kasur itu, tiup masuk kapindiang. Coba bersih, tidak masuk dia. Kenapa masuk langau atau masuk lalat? Kenapa masuk nyamuk ke rumah kita? Ada selokan-selokan yang kotor, enaklah dia. Coba rumah yang bersih, ada tak nyamuk naik? Tak mau nyamuk naik. Jangan dibunuh begitu saja, Pak. Sama nilainya oleh Allah. Roh tikus, roh kambing, roh kucing, roh tungau, roh kapindiang dengan kita sama. Itu makanya Allah melarang, jangan wala tafsidu fil ardi. Jangan kamu bikin binasa di muka bumi, jangan bikin kerusakan. Iko batang kayu habis ditabang asado banjir ndak katibo apa-apa. Ya ndak? Terus 2 menit lagi. Baru Nabi melewati aras, melewati kursiyun. Setelah lewat itu Nabi melewati apa? Nabi melewati yang namanya surga. Darussalam, Darul A'la, Darul Ula, An-Na'im. Nabi melewati Jannatul Firdaus, Nabi melewati Jannatul Ma'wa. Di Jannatul Ma'wa itu 2 simpang, Pak. Satu ke surga, satu ke neraka. Di sini Nabi melewati neraka. Bertanya di situ, ya Jibril, ini apa ini di bawah? Ini adalah wil, wahai Muhammad. Oh, wil. Apa itu wil ya? Andaikan dicelupkan bumi ini ke dalam wil ini ya Muhammad, ini hancur lebur dalam 1 menit. Wil ini 1 menit aja dicelupkan bumi ini ke dalam wil itu, hancur lebur. Itu neraka wil itu bagaimana ya Muhammad? Oh, itu adalah kelas ekonomi. Itu kelas ringan. Ya mana tahu nanti Bapak Ibu ini, ya andaikan masuk neraka juga saya Ustaz, ya saya pilihlah yang paling ringan. Itu yang paling ringan itu. Siapa yang boleh masuk ke sana? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaun al maun. Di situ sampai tu nyado 69. Ya mana tahu nanti apa-apa, ini pilih aja lah yang paling ringan. Di bawahnya baru Lazzo, di bawahnya Sakor, di bawahnya Hutama, di bawahnya Hawiyah, di bawahnya Jahim, di bawahnya Jahanam. Ini apa nih yang Jahanam ini? Apa nih ya Jibril? Oh, ini neraka yang paling dahsyat wahai ya Muhammad. Bagaimana dahsyat
orang yang masuk ke dalam ini terpaksa dengan ketapel. Dibungkus badannya, diketapelkan. Kenapa dengan ketapel, wahai ya Jibril? Karena jarak permukaannya itu sampai ke jahanam itu 7.000 tahun perjalanan cahaya. Terpaksa dengan ketapel. Dan kedua, busuk, bau. Mana ayasannya? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami ketapelkan antara jin dan manusia ke dalam jahanam itu. Karena jauhnya. Berapa yang boleh masuk ke sana? 79 orang yang boleh masuk ke jahanam itu. Apa di antaranya? Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatu saw wa ghadiballahu alaihim wa adda lahum jahannam wa sa'at masir. Siapa? Orang kafir, orang munafik, orang syirik, orang fasik, orang zalim, orang mungkar, orang fasik, orang yang dairatu saw utak ekwa bapikir salah setarikh nak ada betul. Baik orang mengaji bagi kau seperti kini kau mengaji kau kini mengaji subuh ni bersama ustaz. Datang tukang CME tadi lah. Pergi mengaji tu pagi tak tanggung-tanggung. Nam perangai tak je berubah. Yang kecil andek bini ke laki udah pai dola mengaji udah kau dia rasul orang lah mengaji maru dah selum pai lain. Akau yo dah pakak benar yo nak mengerti dah je kau dah. Inyo mangkunyo rajin mengaji ke man saji tu nyo sembahyang berjamaah bagai itu dosonyo banyak. Ada ngana dosa dah. Pagi-pagi hari Minggu besok pagi mah kan besok pagi kau lah film maraton ibu kau aja pak-pak lah tua lah pensiun mah. Apalagi anjuran Covid pergi maraton. Nah, lah maraton lah pak lah pakai baju jaket, lah pakai sepatu Adidas, pergi maraton ibu ya pak. Datanglah bini seorang le papa, awak pergi maraton lo le pak. Ada ni nak mengerti dan kau. Inyo mangkupai inyo maraton tu lah saya lo sakit badannya. Awak sakit awak tak ada rumah. Pokok nak ada batu orang kau denyo, nak ada badau dah kau denyo. Dah kau orang lah payah dah orang lah membangun mansaji dah mansaji kau lah rancak kini dah lah santiang dibu ede pengurus pai jolah kita semayang ke mansaji dah ada nak mengerti dia kau dah dan jadi sanu semayang rajin puasa rajin sanu rajin lo pai rajin bansek jo duitnya wa adena laiko de kau lah 3 tahun terakhir tampak de kau dan semayang dah tambah hidup wa dah nak kayo wa dah tambah ekonomi wa itu makanya jangan percaya nak kau orang semayang kau lah. Betul tak? Betul tak Pak? Ada tak dalam kepala mereka yang seperti itu? Ada. Itu tak lain hanyalah setan. Dia melihat kehidupan agama itu seperti itu. Baik, maka Nabi berpisah di Mustawa. Di Mustawa. Ya Jibril, ya Muhammad, aku hanya sampai di sini. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi karena saya terbatas kemampuan saya, kata malaikat Jibril. Nabi berangkat sendiri. Sampailah ke Sidratul Muntaha. Begitu sampai di gerbang Sidratul Muntaha, Allah yang mengucapkan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat kepada engkau ya Muhammad, wahai Nabi yang diberkahi perjalanannya. Jawab Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Selamat atas kami. Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin, dan atas hamba-hamba kami yang soleh. Kalau ambulah Nabi Muhammad, ibu tak akan membaca Assalamu alayna, Assalamu alayki. Betul tu na Nabi ku sayangnya kawa. Bentuk tu na cintanya kawa. Itulah yang ditandatangani MOU di Sidratul Muntaha untuk awak. Maka Nabi ke situ kecil ibu menyebut solat? Tidak. Perintah solat sudah ada di bumi. Aqimis solat wa atuz zakah wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa atimna salah wa aqimna salah wa atina zakah. Lah turun ayat-ayat. Mengapa ke sana?
membuat naskah kerjasama Allah dengan Nabi Muhammad yang membawa nama-nama kita ini semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku tidak akan tenang tidurku di surga wahai Allah selagi ada umatku di dalam neraka. Oh, kalau begitu dipertegas. Jawabnya satu. As-shalah. As-shalah. Saya rasa itu kajian kita. Kalau kita kaji pula bagaimana ke depannya panjang pula, maka saya ingin mengatakan kepada jemaah subuh pagi ini, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, mari kita bawa anak kita, keluarga kita, tetangga kita, adik kita, istri kita, suruh olehmu keluargamu untuk sholat walaupun kamu mati dibunuhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.